Bab 2 Pemberontakan Sasak Timur. Dalam bab 1 telah disinggung beberapa penyebab utama bagi pemberontakan Sasak Timur. Akan tetapi, faktor-faktor jangka yang lama ini sekalipun melukiskan ketidakmantapan yang telah merupakan sifat kekuasaan Bali, tidak memberikan keterangan yang cukup jelas mengenai rencana pecahnya pemberontakan itu. Peristiwa itu yang merupakan alat penggerak adalah perang antara Raja Bali di Lombok dengan Dewa Agung dari Kelungkung. Perang ini memulai suatu perkembangan yang mula-mula menciptakan pemberontakan setempat di distrik Praia, dan beberapa waktu kemudian pemberontakan umum di seluruh Lombok bagian timur. Meskipun sejumlah besar rakyat Ratu Agung-Agung Ngurah itu berdasarkan kesukuan dan kebudayaan adalah orang Sasak, Raja tetap membawakan dirinya sebagai milik dunia Bali dan sangat memperhatikan perkembangan-perkembangan politik di tanah asalnya. Ciri yang paling menonjol dari hubungannya dengan Bali adalah persaingan dengan Dewa Agung untuk merebut kepemimpinan atas seluruh daerah Bali. Ratu Agung-Agung Ngurah marah karena Dewa Agung menyatakan dirinya adalah susuhunan dari keduanya, Bali dan Lombok, dan karenanya menjadi atasannya. Ia berulang-ulang membuat pernyataan membantah ini. Sejak dahulu dan seterusnya, kami belum pernah berada di bawah perintah Dewa Agung-Agung. Ia nyatakan tidak diragukan bahwa Ratu Agung-Agung Ngurah merasa bahwa ia yang hingga saat itu terkaya dan paling berkuasa dari raja-raja Bali mempunyai alasan yang lebih baik untuk menjadi susuhunan. Bagaimanapun juga, kemarahannya menyebabkannya menentang dengan keras penambahan-penambahan wilayah oleh penguasa dari Kelungkung itu. Ketika Dewa Agung mencaplok kepangeranan Gianyar dalam tahun 1885, Ratu Agung-Agung Ngurah hampir berperang dengan dia. Tetapi ketika Dewa Agung dalam 1891 memperluas lagi wilayahnya, waktu itu atas biaya Mengwi, Raja memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk mengekang kekuasaan saingan yang semakin bertambah itu. Pada tanggal 22 Juni 1891, ia mengeluarkan suatu perintah yang sangat penting untuk mengirim beberapa ribu pasukan Sasak Timur ke Karangasem dalam persiapan untuk menyerang Kelungkung. Seruan untuk pergi ke Bali adalah sangat tidak disenangi di Lombok Timur. Ini tidak mengherankan, tidak seperti petani-petani di Lombok Barat. Petani-petani di Lombok Timur tidak mempunyai ikatan-ikatan kebudayaan atau agama yang kuat dengan penguasa-penguasa mereka dan orang Bali itu, dan hampir tidak dapat diharapkan untuk benar-benar merasakan tentang perang di Bali. Lagi pula, bagi rakyat yang jangkauan pandangannya hanya di sekitar dan pada desa-desa saja, perjalanan ke Karangasem nampaknya mestilah merupakan suatu loncatan ke tempat yang tak dikenal. Dinas militer adalah suatu bentuk kerja korve. Seperti dalam bentuk-bentuk korve lainnya, petani diharapkan untuk menyediakan bahan-bahan makanannya sendiri, dan akhirnya selain dari bahaya yang nyata terhadap jiwa dan raga adalah penyediaan waktu untuk panen. Dendam yang mendalam yang ditimbulkan oleh keadaan ini menyebabkan ketegangan di Lombok meningkat sampai jauh di atas tingkatan yang biasa. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres diperlihatkan oleh beredarnya dua selentingan yang secara politik adalah penting. Pertama, benar atau salah telah tersebar luas bahwa pasukan-pasukan yang dikirim ke Bali telah tewas dalam jumlah yang besar. Dalam tahun 1894, seorang pemimpin Sasak Timur mengingatkan, diperintah untuk pergi bertempur di Karangasem tidak akan menghasilkan apapun kecuali keadaan yang menyedihkan bagi rakyat. Mereka tahu bahwa banyak dari orang-orang yang mematuhi perintah itu telah mati karena kelaparan dan kelelahan. Kedua, tersiar desas-desus bahwa raja merencanakan menghukum mati semua ningrat Sasak segera sesudah keadaan memberikan dia kesempatan untuk melakukan hal itu. Dalam akhir tahun 1891, sekelompok pemimpin Sasak Timur menulis, Raja mengumumkan bahwa ia tahu tentang rencana-rencana dari beberapa orang Islam untuk memberontak menentang dia. Tetapi oleh karena adanya kesulitan-kesulitan berkaitan dengan perang di Bali, ia tidak mampu berbuat apapun.
ia berjanji bahwa setelah perang, semua yang telah merencanakan pemberontakan dan juga semua orang Islam terkemuka, yaitu ningrat-ningrat Sasak, akan dihukum mati. Ketika raja dalam awal Agustus 1891 itu mengeluarkan perintah-perintah untuk pengiriman pasukan-pasukan ke Bali untuk kedua kalinya, suasana telah menjadi sangat meledak. Petani-petani distrik Praia menolak mematuhi perintah-perintah itu. Dalam usaha untuk menegakkan kepatuhan, Kepala Distrik Bali atau Punggawai memerintahkan hukuman mati terhadap seorang ningrat Sasak, seorang pemimpin agama yang dinyatakan bertanggung jawab atas penolakan perintah. Tindakan ini terbukti mengakibatkan hasil sebaliknya. Bukannya menegakkan kepatuhan, hukuman mati itu bahkan menimbulkan kegegeran di tengah-tengah aristokrasi Praia. Karena percaya bahwa desas-desus yang telah beredar selama itu sudah akan dilaksanakan. Sekelompok aristokrat Praia dipimpin oleh Mami Bangkol, salah seorang guru tarekat Naqsabandiyah, memutuskan jangan menunggu hukuman selanjutnya, melainkan mengerahkan rakyat bangkit untuk memberontak sekarang juga. Petani-petani Praia dan desa-desa sekitarnya menyambut dengan penuh semangat. Pada 7 Agustus itu, beberapa ribu pemberontak menyerang dan membakar puri kepala distrik Bali. Ratu Agung Agung Ngurah melakukan tindakan balasan dengan cepat. Pada 8 Agustus, ia memerintahkan putranya yang tertua, An Agung Made, untuk memulihkan ketertiban. Untuk maksud ini, pangeran itu mengerahkan satu kekuatan kira-kira 3.000 pasukan Lombok Barat dan maju ke Praia. Kecuali itu, ia memerintahkan beberapa kepala distrik Bali di Lombok Timur untuk mengerahkan pekerja-pekerja korpe dalam daerah-daerah mereka. Kira-kira 6.000 sampai 8.000 pasukan Sasak Timur mulai mendekati Praia dari timur. Pada 11 Agustus, kota itu telah dikepung dan Made memerintahkan serangan. Meskipun pasukan-pasukannya berhasil membakar sebagian kota itu, membunuh sejumlah besar pemberontak dan memasukkan sebagian lagi dari mereka ke dalam penjara, pemberontak-pemberontak itu tetap bertahan. Sebagian besar karena semakin berkurangnya kepercayaan pasukan-pasukannya yang berasal dari Sasak Timur. Pangeran itu tidak mampu melancarkan serangan kedua, maka harus puas dengan mempertahankan pengepungan yang semakin berbahaya. Ketika ternyata bahwa Made mengalami kesulitan dalam memadamkan pemberontakan itu di Praia, raja memerintahkan putra mahkota, Anak Agung Ketut, supaya bergabung. Pada 25 Agustus, Ketut maju dengan beberapa ribu pengikutnya dari Lombok Barat. Seperti Made, ia memerintahkan beberapa kepala distrik Bali di Lombok Timur supaya mengerahkan pekerja-pekerja korpe di daerah-daerah mereka dan supaya maju dari timur. Dengan tibanya putra mahkota pada 28 Agustus, pasukan-pasukan yang mengepung Praia bertambah menjadi 20.000 yang memungkinkan Made dan Ketut untuk menyerang. Pasukan-pasukan mereka menyerbu, membunuh banyak pemberontak, membakar masjid di pusat kota, tetapi sekali lagi tidak mampu mengatasi perlawanan pemberontak yang gigih itu. Setelah gagalnya serangan kedua atas Praia, ketegangan sosial meningkat dengan cepat. Sampai tingkat tertentu, Made dan Ketut sendiri bertanggung jawab untuk ini. Jika mereka hanya menggunakan pasukan-pasukan yang dapat dipercaya dari Lombok Barat, mereka mungkin telah berhasil dalam pemadaman pemberontakan Praia itu. Dengan mengerahkan ribuan orang Sasak Timur yang tidak rela, mereka bukan hanya mengurangi ketepatgunaan pasukan-pasukan Lombok Barat mereka, melainkan juga menambah kesempatan-kesempatan meluasnya pemberontakan itu. Selain kenyataan bahwa petani Sasak Timur menganggap dinas militer sebagai suatu bentuk korpe yang sangat dibenci, ribuan pasukan ini menjadi berhubungan erat dengan pemberontak-pemberontak Praia yang terus-menerus menghimbau supaya menghentikan pertempuran dan sebaliknya, supaya menggabungkan diri kepada mereka dalam perjuangan mereka. Merasa tidak senang menjadi militer dan karena bertambah simpati kepada pemberontak-pemberontak itu, menyebabkan mereka bertambah enggan bertempur dengan sungguh-sungguh. Ini menimbulkan suasana perselisihan antara pasukan-pasukan Lombok Barat dan Lombok Timur di sekitar Praia. Sergapan-sergapan oleh Sasak Timur terhadap regu-regu kecil pasukan-pasukan Bali yang bergerak sepanjang jalan kecil dari dan ke Cakranegara telah menjadi kejadian yang biasa. Sering terjadi di mana orang-orang bersenjata Bali yang ditempatkan di garis belakang menembak dan membunuh orang-orang Sasak Timur yang enggan maju ke medan pertempuran. Sementara suasana meledak ini masih berlangsung, Made dan Ketut membuat salah perhitungan lainnya, menyadari bahwa penyebab mengapa pemberontakan di Praia itu belum terpadamkan dengan lebih cepat adalah bahwa semua orang Islam secara rahasia
menyetujui pendirian rakyat yang memberontak ini dan karena itu tidak mau bertempur lebih keras. Mereka berketetapan hati untuk menegakkan kepatuhan. Pada 18 September, mereka memerintahkan penahanan 12 anggota Perwangsa terkemuka, termasuk Kepala Desa Batu Kliang dan 450 orang dari pengikut mereka. Pada hari yang sama, ningrat-ningrat Sasak dihukum mati, sementara pengikut-pengikut mereka dibelenggu dan dimasukkan ke dalam penjara-penjara di Mataram dan Cakranegara. Peristiwa-peristiwa ini mendorong gelombang kegegeran di seluruh masyarakat Lombok Timur. Yakin desas-desus telah menjadi kenyataan bahwa mereka semua akan dibunuh, berbagai kelompok ningrat Sasak memutuskan tidak lagi membiarkan saudara-saudara senegeri mereka dibantai bagaikan ayam-ayam sembelihan, dan karena itu bangkit memberontak. Hampir di seluruh tempat, petani-petani menyambut seruan itu dan langsung menyerbu puri-puri kepala-kepala distrik Bali. Menghadapi pemberontakan besar-besaran ini dan takut kalau mereka dan pasukan-pasukan mereka dari Lombok Barat itu dikepung, Made dan Ketut meninggalkan pengepungan Praya dan mundur ke sebelah barat. Pada 22 September 1891, kekuasaan Bali telah diruntuhkan hampir di seluruh Lombok Timur. Selama berlangsungnya pemberontakan itu, kecurigaan terhadap pasukan-pasukan tetap ada. Penduduk-penduduk Bali dan Sasak di Lombok Barat kira-kira 140.000 jiwa tetap setia kepada raja. Sementara penduduk Sasak di Lombok Timur kira-kira 390.000 tetap memberontak. Polarisasi geografis tertentu ini menunjukkan watak utama dari pemberontakan itu. Itu bukanlah suatu polarisasi yang timbul berdasarkan kesukuan atau keagamaan, juga bukan pada permulaannya, namun suatu perjuangan golongan dalam arti suatu perselisihan antara kaum tani sebagai suatu golongan dan tuan-tuan tanah dari golongan aristokrasi itu. Meskipun pemberontakan itu benar memperoleh unsur-unsur dari bentuk perselisihan golongan, watak awalnya pada hakikatnya adalah watak perjuangan antara golongan aristokrasi perwangsa yang bercita-cita tinggi dengan golongan yang sudah kokoh triwangsa, suatu perjuangan dalam mana kedua pihak didukung oleh petani-petani pengikut mereka masing-masing. Perjuangan kekuasaan. Segera setelah pecahnya pemberontakan Sasak Timur, pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik campur tangan terhadap Lombok. Hakikat politik ini akan dibahas secara terperinci dalam bab 3. Di sini cukuplah untuk menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan Belanda itu adalah perjuangan kekuasaan dengan mengarahkan politik campur tangan mereka semata-mata terhadap raja. Belanda melemahkan pihak triwangsa dalam hubungannya dengan pihak perwangsa. Usaha-usaha Belanda untuk mencegah pemasukan alat-alat perang ke daerah Lombok yang dikuasai Bali dan penyitaan mereka atas 2 kapal laut Lombok sampai tingkat tertentu telah menghapuskan kemajuan militer yang sedianya telah dapat diperoleh raja dari kekayaan yang besar itu. Kecuali itu, usaha-usaha Belanda untuk memutuskan semua hubungan antara Bali dan Lombok telah menghalangi raja untuk memperoleh bantuan yang cukup dari Karangasem. Tetapi meskipun adanya campur tangan ini, pihak Triwangsa tetap lebih kuat dari 2 pihak itu. Ini semata-mata karena adanya organisasi yang lebih baik. Sementara orang Sasak Timur dipimpin oleh sejumlah besar kepala wilayah yang bergerak sangat bebas dari satu sama lain dan sering dengan maksud-maksud yang bertentangan. Pasukan-pasukan Lombok Barat bertempur di bawah komando yang lebih terpadu. Sebagian besar karena alasan ini maka raja bukan hanya mampu mempertahankan diri terhadap serangan-serangan pemberontak, melainkan juga sudah mendekati penghancuran pemberontakan itu. Terutama karena tidak ada perbedaan yang besar dalam cara kedua pihak dipersenjatai. Kedua pihak menggunakan bedil dan juga senjata-senjata tradisional, yaitu tombak dan keris. Pertempuran itu menggunakan sifat peperangan dengan kedudukan bertahan. Pola perang itu adalah pola di mana raja dengan memukul mundur pasukan-pasukan Sasak Timur yang menyerang lebih dulu, lalu melancarkan 3 serangan yang membuat dia mampu membangun kedudukan-kedudukan bertahan yang baru jauh di dalam Lombok Timur. Dan sekali lagi, memukul mundur serangan-serangan Sasak Timur pada kedudukan-kedudukan baru ini akhirnya dapat mengunci pemberontak-pemberontak itu. Pola ini jelas menguntungkannya ketika Lombok Timur bangkit. Pemberontak Ratu Agung Agung Ngurah menangani langsung tanggung jawab urusan militer. Ia mempunyai alasan yang kuat untuk resah. Pemberontak-pemberontak Sasak Timur jauh lebih banyak daripada pasukan-pasukan yang mungkin dapat dikerahkan dari antara penduduk Lombok Barat yang setia. Menurut perkiraan pada waktu itu, kekuatan kedua pihak adalah sebagai berikut.
Tabel 5. Kekuatan dua pihak dalam pemberontakan Lombok Timur. Lombok Barat, pengikut punggawa dari Cakranegara sebanyak 8.000, Mataram 6.500, Pagesangan 900, Pagutan 800, Pemenang 800, sehingga jumlah totalnya adalah 17.000. Dari Lombok Timur, pasukan milik distrik Praya 12.000, Sakra 6.000, Masbage 5.000, Kopang 4.000, Rarang 4.000, Pringgebaya 3.500, Batu Kliang 3.500, Jerowaru 3.000, Wanasaba 2.000, Kalijaga 2.000, Apetai 2.000, Pegadeng 2.000, sehingga berjumlah 49.000. Oleh karena jumlah pasukan raja jauh lebih kecil, hampir 3/1, ancaman serbuan Sasak Timur ke Lombok Barat adalah merupakan hal yang pasti. Mengimbangi ancaman ini, Ratu Agung Agung Ngurah memerintahkan sejumlah tindakan-tindakan darurat. Ia menugaskan kemenakannya anak Agung Jelantik, penguasa Karangasem, untuk datang membantunya dengan kekuatan 4.000 pasukan bantuan Bali. Ia menetapkan bahwa semua ekspor beras dan bahan pangan lainnya harus dihentikan dan memerintahkan pembentukan 3 garis pertahanan. Yang pertama dibangun sepanjang Sungai Babak yang memisahkan Lombok Barat dari Lombok Timur, di mana pada beberapa tempat yang strategis, Tanah Beak, Narmada, dan Kediri, kedudukan-kedudukan berbenteng dibangun. Garis pertahanan kedua dibangun sepanjang 2 jalan yang berpangkalan dari Sungai Babak ke kota-kota utama Bali, Cakranegara dan Mataram, dan ke taman-taman hiburan di Lingsar dan Gunung Sari. Jalan-jalan ini ditutup di beberapa tempat dengan pagar-pagar kayu yang kokoh dan dikawal oleh pasukan-pasukan yang dipersenjatai dengan bedil-bedil. Garis pertahanan ketiga dibangun di sekeliling kota-kota Mataram dan Cakranegara. Kota-kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok bambu berlapis 2, jarak 2 meter antaranya diisi dengan semak-semak berduri dan dilindungi dengan meriam di tempat-tempat di mana musuh mungkin sekali akan berusaha mendobrak. Setelah tindakan-tindakan ini selesai, Ratu Agung Agung Ngurah didampingi oleh para pangeran, para punggawa, dan ribuan pasukannya mengambil kedudukan sepanjang Sungai Babak, di mana ia menantikan serangan Sasak Timur yang tak dapat dielakkan. Serangan ini segera datang, akan tetapi bukan suatu usaha tunggal dan terpadu, melainkan terdiri dari paling sedikit 3 serangan terpisah yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda pula. Pada 25 September, para pemberontak dari distrik-distrik Rarang, Masbage, dan Pringgebaya menyerang kedudukan-kedudukan bertahan di Tanah Beak. Meskipun mereka menyerbu desa itu, mereka tidak mampu menyeberangi Sungai Babak dan harus merasa puas dengan membangun kedudukan-kedudukan bertahan mereka sendiri di tepi timur sungai itu. Pada 27 September, benteng-benteng sekitar Narmada diserang oleh pemberontak-pemberontak dari distrik-distrik Kopang dan Batu Kliang. Mereka gagal merebut satu pun dari kedudukan-kedudukan ini dan terpaksa mundur ke seberang Kali Babak, di mana mereka mulai membangun benteng-benteng pertahanan mereka sendiri. Pada 2 Oktober, para pemberontak dari distrik-distrik Praya, Sakra, dan Jerowaru menyerbu kedudukan-kedudukan pertahanan di sekitar Kediri. Mereka juga terpaksa mundur ke desa Batu Kliang, tepat di sebelah timur Kediri. Menjelang 3 Oktober 1891, serangan Sasak Timur ke Lombok Barat telah kehabisan tenaga. Kegagalannya untuk menyusup bahkan ke dalam yang pertama dari 3 garis pertahanan Bali itu telah memperlihatkan bahwa pemberontak-pemberontak itu tidak mampu melakukan suatu serangan. Mulai dari waktu ini sampai seterusnya, orang-orang Sasak Timur tidak pernah lagi merupakan ancaman yang berarti terhadap Lombok Barat. Sebaliknya, meskipun kenyataan bahwa jumlah Sasak Timur jauh lebih banyak, pasukan-pasukan Lombok Barat mengambil prakarsa sehingga arena pertempuran beralih bahkan lebih jauh ke Lombok Timur. Segera setelah serangan-serangan pemberontak itu mereda, Ratu Agung Agung Ngurah bangkit menyerbu. Pada 5 Oktober ia menyeberangi Sungai Babak dengan ribuan pengikut dari Lombok Barat dan kira-kira 800 pasukan bantuan yang baru saja tiba dari Karangasem. Tidak seperti pemberontak-pemberontak itu, ia melancarkan suatu serangan yang teratur dan terarah terhadap satu sasaran tertentu. Pasukan-pasukannya menyerbu Paku Keling, menghancurkan desa itu dan membakarnya sampai rata dengan tanah. Setelah menerobos garis pertahanan Sasak Timur, Raja meneruskan serangannya ke arah Praya.
Akan tetapi oleh karena tingkat pertahanan rakyat yang tinggi, majunya serangan itu sangat lambat. Di mana-mana penduduk menolak untuk menyerah, memaksa pasukan Bali itu harus menghadapi setiap orang dan setiap desa. Raja meninggalkan tumpukan yang memilukan di belakangnya setelah panen-panen dan sarana-sarana irigasi dihancurkan. Desa demi desa dibakar. Pada 29 Oktober desa Batujai dicapai setelah suatu pertempuran yang dahsyat dalam mana 200 pemberontak dan 40 pasukan raja dilaporkan tewas. Kota itu berhasil direbut. Karena ingin menghindarkan kehancuran total, Batujai menawarkan penyerahannya sehingga pasukan-pasukan Bali itu sendiri dapat berkubu di belakang benteng-benteng yang kuat. Pada 9 Desember, Ratu Agung-Agung Ngurah yang pada saat itu telah disertai kira-kira 3.000 pasukan bantuan dari Karangasem meneruskan serangan. Ia memukul pemberontak-pemberontak di desa Sukerare dan menerima penyerahannya. Bersamaan dengan mendekatnya musim hujan, Raja menawarkan gencatan senjata kepada pemberontak Sasak Timur. Jawaban mereka adalah suatu serangan terhadap desa Sukerare yang baru saja ditaklukkan itu, yang bagaimanapun juga dengan mudah dipukul mundur. Ini memaksa raja untuk meneruskan pertempuran itu sampai memasuki musim hujan tahun itu. Pada 22 Desember ia mencapai dan merebut desa Kawo. Seperti Batujai dan Sukerare, desa ini pun menawarkan penyerahannya. Pada 7 Januari 1892 ia mencapai desa Mujur setelah suatu pertempuran dalam mana 130 pemberontak dilaporkan tewas. Desa itu berhasil direbut juga. Mujur menawarkan penyerahannya sehingga pasukan-pasukan Bali itu dapat membangun lagi kedudukan-kedudukan pertahanan. Akan tetapi di sini penyerangan berikutnya terhenti. Hujan yang membuat jalan-jalan sebagaimana adanya benar-benar tidak dapat dilalui. Jumlah korban di kalangan pasukan Keradi Sentri dan Demam bertambah terus. Dan perlunya mengolah tanah di Lombok Barat, semua terkait menjadi satu untuk mencegah kelanjutan penyerangan itu. Setelah menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Mujur, Kawo, Batujai dan Sukerare, Raja mundur ke Lombok Barat di mana pasukan-pasukan dapat menguatkan diri kembali dan mengerjakan ladang-ladang. Meskipun serangan pertama itu telah gagal mengembalikan kekuasaan Bali atas Lombok Timur, serangan itu bukanlah tanpa hasil. Ratu Agung-Agung Ngurah telah menghancurkan sebagian besar daerah pemberontak dan telah menaklukkan kembali bagian selatan Lombok Tengah. Namun demikian, bagian Lombok Timur yang berpenduduk paling padat telah berhasil lepas dari kehancuran atau penaklukan kembali dan telah mampu melancarkan serangan-serangan. Untuk mempertahankan Lombok Barat dan daerah yang baru ditaklukkan terhadap serangan-serangan seperti itu, maka sejumlah besar pasukan diperlukan. Di Mujur dan Kawo, Raja meninggalkan pasukan-pasukan penduduk masing-masing kira-kira 1.000 pasukan. Sukerare dan Batujai dijaga oleh pasukan-pasukan dari Karangasem yang pada waktu itu berjumlah sekitar 2.500. Lebih jauh adalah perlu mengisi kedudukan-kedudukan pertahanan sepanjang Sungai Babak di Kediri dengan 500 pasukan, di Narmada 1.000 dan di Tanah Beak 500. Ini berarti bahwa hanya untuk keperluan-keperluan pertahanan kira-kira 4.000 pasukan Lombok Barat harus tetap berada di lapangan sepanjang waktu. Karena seluruh jumlah pasukan Lombok Barat ada sekitar 17.000, seorang pengikut raja dari orang Bali atau Sasak Barat diharuskan bertugas menjaga benteng-benteng itu selama kira-kira 1 bulan dalam setiap 4 bulan. Beberapa minggu setelah Ratu Agung-Agung mundur ke Lombok Barat, orang-orang Sasak Timur berusaha merebut kembali wilayah yang telah mereka lepaskan. Seperti serangan terhadap Lombok Barat, ini pun tidak diselaraskan dengan baik dan tidak diarahkan kepada sasaran bersama. Bukannya memusatkan semua kekuatan mereka kepada suatu sasaran tertentu di garis pertahanan Bali yang panjang itu. Sasak Timur melancarkan 2 serangan terpisah. Pada 30 Januari, pemberontak-pemberontak dari distrik-distrik Praya dan Sakre menyerbu desa Kawo. Meskipun mereka berhasil menghancurkan beberapa benteng dan membakar sebagian desa itu, pasukan-pasukan Bali yang bertahan mampu menghalau mereka keluar. Dan pada 6 Februari pemberontak-pemberontak dari distrik-distrik Kopang, Batu Kliang, dan Rarang menyerang Batujai. Mereka tidak mampu menerobos pertahanan-pertahanan kota itu, tetapi benar-benar berhasil menutupnya dari 3 arah sehingga desa itu mempunyai garis penghubungan hanya dengan Kediri. Pada 9 Februari bala bantuan dari Lombok Barat tiba di Batujai.
sehingga Bali mampu melakukan serangan balasan yang menghalau pemberontak-pemberontak itu keluar dari kota itu. Usaha yang gagal untuk memperoleh kembali daerah yang hilang ini adalah usaha yang besar terakhir di pihak Sasak Timur. Sejak saat ini sampai seterusnya, sebagian besar tindakan mereka hanyalah bersifat bertahan. Peta situasi mengenai Lombok pada akhir serangan pasukan Bali kedua September 1892. Pemberontakan Sasak Timur selama 6 bulan berikutnya sampai September 1892, pertempuran reda. Yang terjadi hanya pertempuran-pertempuran kecil-kecilan dekat benteng-benteng pertahanan, dan Ratu Agung Ngurah berusaha mengakhiri perselisihan itu dengan cara-cara damai. Dalam April 1892, ia mulai suatu politik perujukan kembali. Orang-orang Sasak Timur yang menyeberang ke pihak Bali diterima dengan baik, diberikan hadiah-hadiah pangan dan pakaian, lalu dipulangkan ke desa mereka masing-masing dengan pesan bahwa semua mereka yang rela menyerahkan diperlakukan dengan baik. Dalam bulan Mei dan Juni, Raja melepaskan tawanan-tawanan perang yang masih ditahan di Mataram dan Cakranegara. Mereka juga diberikan hadiah-hadiah pangan dan sandang dan dipulangkan ke desa-desa mereka dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10-20 orang. Akan tetapi, kebijakan ini gagal mengatasi tembok-tembok kecurigaan dan ketakutan yang memisahkan dua pihak itu. Orang Sasak Timur pada umumnya tetap tidak mau damai. Dalam bulan Juli, Raja berusaha membuat suatu penyelesaian dengan Mami Bangkol yang pada waktu itu telah menjadi yang paling terkemuka dari pemimpin-pemimpin Sasak Timur. Raja mengirim sepucuk surat kepadanya dalam mana ia mengusulkan bahwa perdamaian dapat disimpulkan dengan syarat-syarat yang akan disetujui pada suatu hari kemudian. Surat itu dikirim bersama-sama dengan suatu pemberian 1000 Rix Dalder. Mami Bangkol tidak peduli untuk menjawabnya, tetapi mau menerima uang itu dengan tanggapan bahwa ia menganggapnya sebagai pembayaran sebagian dari apa yang pernah dicuri oleh raja dalam tahun-tahun sebelumnya dari orang-orang Sasak. Dalam bulan Agustus telah menjadi jelas bahwa kekuasaan Bali di atas Lombok Timur tidak dapat ditegakkan kembali dengan bujukan atau dengan suatu penyelesaian Mami Bangkol. Dengan alasan ini, Raja memutuskan untuk melancarkan serangan lainnya yang dimaksudkan untuk menghancurkan pemberontakan itu sekali lagi dan untuk selama-lamanya. Pada 29 Agustus, Ratu Agung Ngurah menyerbu kedudukan-kedudukan Sasak Timur dekat Narmada dengan semua pasukan yang dapat dikerahkannya. Karena serangan itu datang tak terduga, pasukan-pasukan Bali hanya sedikit mengalami kesulitan dalam penerobosan itu. Pada 1 September, mereka merebut kedudukan-kedudukan Sasak Timur di Tanah Beak. Ini berarti bahwa pemberontak-pemberontak itu sekarang telah dihalau dari tepi timur Sungai Babak dan bahwa jalan menuju pedalaman Lombok telah terbuka. Pasukan-pasukan itu berhasil menghancur lumatkan daerah pedalaman. Desa-desa dibakar, ladang-ladang padi, kebun-kebun dan sarana-sarana pengairan dihancurkan. Penduduk melarikan diri ke timur dan selatan menuju Masbagik dan Peraya. Pada 7 September, Raja menyerbu dan membakar desa Batu Kliang. Kopang mengalami hal yang sama pada 10 September dan Rarang 2 hari kemudian. Pada 18 September, Raja mencapai kota raja yang tak pernah terlibat dalam pemberontakan, masih tetap setia pada pimpinan distriknya yang orang Bali. Mungkin karena percaya bahwa penaklukan-penaklukan ini sudah cukup membuat Sasak Timur bertekuk lutut, Raja tidak lagi menggalakkan serangan berikutnya, melainkan membiarkan pasukan-pasukannya beristirahat dan mengembalikan kekuatan mereka di kota raja. Serangan kedua itu sudah hampir memulihkan kekuatan Bali atas Lombok Timur. Orang Sasak Timur telah dihalau dari Sungai Babak, suatu daerah yang luas telah dihancurkan. Distrik-distrik Kopang, Batu Kliang, dan Rarang telah ditaklukkan kembali. Hubungan telah dibuka kembali dengan distrik kota raja yang setia itu. Distrik-distrik penting yang masih berada di dalam pemberontakan hanyalah Peraya, Sakra, Masbagik, Pringgebaya, dan Juruwaru. Serangan itu menimbulkan kegegeran keseluruhan Lombok Timur. Pemimpin-pemimpin pemberontak mengirim utusan-utusan ke Residen Belanda di Buleleng. Dengan permohonan bantuan yang mendesak, ribuan pengungsi dari daerah yang dihancurkan itu melarikan diri ke Sumbawa,
para bandar di pantai timur Lombok yang sejak pecahnya pemberontakan itulah lalai menyerahkan uang pungutan mereka kepada raja, juga melarikan diri dari pulau itu. Akan tetapi, kepanikan itu masih terlalu pagi karena Sasak Timur belum seluruhnya dikalahkan. Dan sementara kekurangan kekuatan untuk melancarkan serangan besar-besaran, raja masih tetap mampu melakukan penyergapan-penyergapan. Untuk mempertahankan daerah yang dikuasai oleh Bali itu, pengawalan benteng-benteng itu secara terus-menerus sangat diperlukan. Selain dari kedudukan-kedudukan bertahan di Sukerare, Batu Jai, Kawo, dan Mujur, sekarang perlu juga mengawaki benteng-benteng di Batu Keliang, Kopang, Rarang, dan Kota Raja. Karena Batu Jai dan Sukerare masih dikuasai oleh pasukan-pasukan bantuan dari Karangasem yang jumlahnya sudah berkurang menjadi kira-kira 2.000, pasukan-pasukan dari Lombok Barat harus menjaga 6 kedudukan lainnya. Ini berarti bahwa suatu kekuatan kira-kira 6.000 orang harus tetap di lapangan sepanjang waktu. Karena jumlah seluruh pasukan Lombok Barat adalah sekitar 17.000, setiap orang pengikut raja dari Bali dan Sasak Barat sekarang diperlukan untuk mengawaki benteng-benteng itu hampir 1 bulan dalam setiap 3 bulan. Selama 8 bulan berikutnya sampai Juni 1893 pertempuran mereda, kecuali sesekali penyergapan yang dilakukan Sasak Timur terhadap angkutan-angkutan bahan-bahan pangan dan perang bagi pasukan Bali. Tidak terjadi permusuhan-permusuhan yang berarti. Ratu Agung Ngurah sekali lagi mengusahakan beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan jalan damai. Tetapi setelah jelas pemimpin-pemimpin Sasak Timur tetap tidak menyambut baik, ia memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran sekali lagi. Pada 2 Juni, Raja bergerak dari pangkalannya di Kota Raja menuju distrik Masbage. Distrik inilah satu-satunya daerah yang sangat penting antara daerah yang dikuasai Bali dan Pantai Timur. Jika Masbage jatuh, tidaklah begitu sulit untuk menyerang pantai itu dan memutuskan segala perhubungan antara Pringgebaya dan distrik-distrik Praya, Sakre, dan Jerowaru. Sekali lagi, pasukan-pasukan Bali itu berhasil menghancurkan daerah pedalaman itu. Pada 9 Juni, mereka mencapai Masbage, membobol pertahanan-pertahanan kota itu dan mendudukinya. Jalan menuju pantai timur sekarang tidak mempunyai penghalang lagi. Akan tetapi, raja tidak bergerak maju lagi. Dengan meninggalkan pasukan pendudukan, ia mundur ke Kota Raja. Alasan untuk tidak melakukan serangan yang ketiga itu bukanlah karena besarnya perlawanan Sasak Timur, melainkan karena timbulnya perasaan tidak senang di Lombok Barat. Dalam upaya untuk menghancurkan pemberontakan itu, Ratu Agung Ngurah telah membuat kebutuhan tenaga manusia yang semakin besar dari Lombok Barat. Selain harus mengawaki benteng-benteng yang bertambah banyak, petani-petani Lombok Barat diharuskan menyediakan sejumlah besar pasukan yang diperlukan untuk melancarkan serangan yang berlanjut. Ketika Raja dalam Juni 1893 mengeluarkan perintah-perintah untuk mengumpulkan lagi orang-orang menjadi tentara, ketidaksenangan itu menjadi perlawanan yang aktif. Petani-petani dari Sasak Barat, dari Skarbile menolak mematuhi perintah itu dan mulai membangun kedudukan pertahanan. Skarbile terletak cukup dekat dengan kota-kota Bali, Mataram, dan Cakranegara yang bisa berbahaya. Raja mengirim beberapa ribu pasukan Bali dari Lombok Timur ke Lombok Barat yang menyebabkan dia kekurangan pasukan untuk meneruskan serangan itu. Selama tahun berikutnya sampai Juni 1894 tidak terjadi pertempuran besar-besaran. Sementara Sasak Timur kekurangan kekuatan untuk menyerang benteng-benteng Bali, Ratu Agung Ngurah mungkin karena ia takut oleh pemberontakan Skarbile tidak lagi memerintahkan serangan-serangan lanjutan. Karena itu, situasi selama tahun ini adalah buntu. Namun akan terjadilah keadaan buntu yang sekiranya penyerangan itu diteruskan. Hampir pasti akan memulihkan kekuasaan Bali atas Lombok Timur pada akhirnya. Alasan untuk dapat membuat pernyataan ini adalah bahwa situasi ekonomi di Lombok Barat adalah jauh lebih baik daripada di Lombok Timur. Bali telah berhasil mengeluarkan Sasak Timur dari Lombok Barat. Begitu juga, tidak ada penghancuran di Lombok Barat dan proses produksi tidak terganggu. Panen berhasil setiap tahun, meskipun tidak ada impor beras, tidak ada kekurangan pangan. Di Lombok Timur situasinya adalah berbeda. Hampir setengah dari daerah yang mula-mula bangkit memberontak telah menurun menjadi tanah yang tidak berguna sama sekali. Seorang peninjau saat itu menguraikan kehancuran itu sebagai berikut. Saya berpergian dari Sakre ke Kopang dan berjalan melalui suatu daerah yang sangat hancur. Desa-desa bekas terbakar ludas, tembok-tembok ada yang masih berdiri,
Ada yang runtuh dan ada yang pecah berantakan berkeping-keping. Alang-alang tumbuh di tengah-tengahnya dan kelengangan yang memilukan di jalan-jalan yang luas dan di jalan-jalan yang sempit itu. Ladang-ladang padi yang tak diolah itu dan rumput-rumput yang tumbuh, puncak-puncak bukit yang tandus di mana rumput-rumput tumbuh, puncak-puncak bukit yang tandus di mana rumput-rumput telah hangus, tidak ada air, kering dan panaslah yang mengelilinginya. Sarana-sarana pengairan telah dihancurkan. Seluruh daerah Lombok Tengah, dari Sungai Babak di barat sampai Masbage di timur, dari Kota Raja di utara sampai Mujur di selatan, telah hancur luluh. Penduduk daerah ini yang berjumlah kira-kira 100.000 jiwa telah melarikan diri ke arah selatan dan timur, menuju distrik-distrik Praia, Sakre, dan Pringgebaya. Produksi pangan di daerah-daerah Lombok Timur yang telah terlepas dari kehancuran hanya cukup memenuhi kebutuhan penduduk biasa dan juga ribuan pengungsi. Akibatnya adalah kekurangan pangan yang sangat gawat. Seorang Bugis mata-mata Belanda menulis dalam Februari 1894. Di berbagai tempat di Lombok Timur tidak cukup pangan. Beras, jagung, dan bahan-bahan pangan yang penting lainnya adalah sangat langka, sehingga sebagian besar penduduk terpaksa memakan batang-batang pohon pisang. Dampak lanjut dari kondisi yang tak seimbang akan telah mengakibatkan kemunduran lebih jauh dalam situasi di Lombok Timur yang dalam jangka panjang akan menjadi bencana. Tetapi ini tidak terjadi. Dalam Juni 1894, tentara kolonial Belanda mendarat di Lombok Barat menghadapi bahaya baru. Ratu Agung Agung Ngurah menarik semua pasukannya dari Lombok Timur, dengan demikian memberi kesempatan kepada pemberontak-pemberontak untuk menduduki kembali semua daerah yang telah direbutnya dengan kerugian yang sangat besar seperti itu. Pertentangan golongan di Lombok Timur. Agar dapat menilai konsekuensi sosial dan politik dari perjuangan kekuasaan yang berkepanjangan itu, adalah perlu beralih sejenak ke Lombok Timur. Di Lombok Barat, selain tindakan-tindakan darurat yang pasti ditujukan untuk melanjutkan usaha perang itu, tidak terjadi perubahan yang berarti. Raja tetap berkuasa sepenuhnya dan penduduk Bali dan Sasak Barat dengan pengecualian Skarbile tetap bekerja di ladang-ladang, membayar pajak-pajak mereka dan melaksanakan kerja korpe mereka sebagaimana mestinya, termasuk dinas militer. Di Lombok Timur adalah sebaliknya. Pemberontakan telah mencapai akibat-akibat yang jauh jangkauannya. Dalam 1. Muncul politik Sasak Timur. 2. Perbaikan dalam kedudukan sosial kaum tani Sasak Timur. 3. Perkembangan situasi perselisihan antara golongan politik Sasak Timur yang berusaha memperjuangkan kekuasaan dan kaum tani Sasak Timur yang berusaha mempertahankan kedudukan sosialnya yang telah baik. Jatuhnya kekuasaan Bali atas Lombok Timur dalam September 1891 menyebabkan lenyapnya semua organisasi politik supradesa. Ini berarti bahwa ningrat-ningrat Sasak yang telah menduduki kedudukan desa atau kliang menjadi penguasa-penguasa merdeka, bebas dari semua kekuatan politik supradesa. Akan tetapi situasi ini tidak berlangsung lama. Segera sesudah pecahnya pemberontakan, kepala-kepala dari desa-desa yang paling luas yang berpenduduk paling padat mulai mengisi kekosongan politik pada tingkat desa supra itu. Menjelang akhir 1891, suatu pola yang pasti telah muncul. Sekelompok kecil ningrat Sasak telah berhasil dalam mengisi kedudukan-kedudukan pimpinan atas sejumlah distrik yang ditentukan tidak terlalu ketat. Aristokrat ini adalah Mami Bangkol dan Mami Sapian dari Praia, Mami Mustiaji dari Kopang, Nursasi dari Sakre, Mami Ginawang dari Batu Kliang, Raden Wiranom dari Pringgebaya, Raden Melayu Kusuma dari Masbage, dan Raden Sribanom dari Rarang. Jatuhnya kekuasaan Bali juga membawa perbaikan yang besar dalam kedudukan sosial petani Sasak Timur. Pemilikan raja atas semua tanah di Lombok Timur menguap bersama dengan melemahnya politik kekuasaan Bali. Tidaklah mengherankan, ini menuju perubahan-perubahan yang penting dalam kepemilikan tanah. Tanah-tanah yang tak diolah dikembalikan kepada hak pemilikan bersama oleh desa. Ini berarti bahwa desa sebagai suatu masyarakat dan para petani sebagai perorangan boleh lagi menggunakan tanah-tanah ini untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Dan ini mereka lakukan, umpamanya desa sebagai masyarakat mengambil hak kepemilikan kawanan-kawanan ternak kepunyaan raja dan mengekspornya untuk membeli bahan-bahan perang. Begitu juga
para petani sebagai perorangan, pengumpulan hasil-hasil hutan, mengembalakan ternak-ternak mereka dan dengan bebas mengolah tanah-tanah yang cocok dijadikan ladang-ladang padi atau kebun-kebun. Lagi pula, semua tanah yang diolah yang berada dalam kekuasaan raja secara langsung, tanah-tanah Due Dalam, semua tanah-tanah upeti milik ningrat-ningrat Sasak, tanah Due Jabe, dikembalikan pemiliknya kepada kaum tani. Ini berarti bahwa petani tidak diharuskan lagi untuk membayar pajak tanah kepada raja atau pembagian panen kepada tuan tanah. Tidak lagi diharuskan melaksanakan kerja korpe untuk raja atau pelayanan-pelayanan untuk tuan tanah. Petani itu telah menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dari status sebagai pekerja, ia telah bangkit menjadi petani pemilik tanah yang bebas. Perbaikan yang penting ini segera mendapat serangan, bukan hanya dari raja yang berusaha mengembalikan kekuasaan raja atas Lombok Timur, melainkan juga dari golongan politik dari Sasak Timur yang baru muncul, yang berusaha memantapkan kekuasaannya atas kaum tani ini. Keinginan-keinginan kepala distrik itu sudah jelas, umpamanya dari pertemuan yang mereka adakan dalam awal 1892, hasil pertemuan itu adalah suatu persetujuan tertulis atau mufakatan yang bermaksud untuk menetapkan dasar-dasar di atas mana kekuasaan mereka harus disusun. Lombok Timur harus diperintah dengan mufakatan raja. Apa yang diminta persetujuan ini? Pertama, ia mencakup persetujuan wilayah antara 7 distrik utama. Mufakat itu menerangkan desa-desa mana yang masuk distrik-distrik mana dan menetapkan bahwa petani-petani meninggalkan wewenang dari satu kepala distrik yang lainnya atau menilas harus dihukum dengan mengusir dari tanah mereka. Kedua mufakatan itu menyatakan bahwa petani-petani yang lalai membayar pajak-pajak kepada kepala-kepala distrik atau lalai dalam melaksanakan korpe untuk kepala-kepala distrik harus dihukum dengan kerja paksa di suatu tempat yang jauh dari desa mereka atau pongor dan dengan pengusiran dari tanah mereka. Kepala-kepala distrik harus berusaha supaya petani-petani memperoleh tanah dengan syarat pembayaran pajak, tanah, dan kerja korpe. Kekuasaan-kekuasaan yang mereka sedang mencoba menjalankannya adalah sama seperti kekuasaan-kekuasaan yang dijabat oleh raja sebelumnya. Jika mereka telah berhasil menjalankan mufakatan ini, mereka akan menarik pemilikan tanah kepada diri mereka sendiri. Pemilikan yang baru dimenangkan oleh petani yang ia kerjakan sekali lagi akan diubah menjadi hak olah masyarakat yang sangat terbatas. Dari seorang petani merdeka yang bebas sekali lagi, ia akan menurun kepada suatu keadaan perbudakan. Akan tetapi mufakatan ini tetap sepucuk surat yang mati. Sebab utama mengapa kepala-kepala distrik itu tidak mampu melaksanakan persetujuan mereka adalah bahwa penyelesaian wilayah antara 7 distrik itu tidak berjalan. Kerakusan mereka terbukti menjadi keruntuhan mereka. Tak satu pun dari kepala-kepala distrik itu yang mampu menolak godaan untuk menerima petani-petani dari sebuah desa atau sebagian dari sebuah desa apabila mereka menawarkan mereka untuk menempatkan mereka di bawah wewenangnya. Pendorong mengapa petani mau mengalihkan diri kepada distrik lain adalah bahwa perbaikan dalam kedudukan sosialnya tidak disingkirkan. Petani Sasak Timur memanfaatkan kemungkinan ini seluas-luasnya. Kekuasaan kepala-kepala distrik atas para petani tetap sangat terbatas. Sebenarnya, kekuasaan-kekuasaan yang mereka miliki seperti itu adalah sebagai hasil peranan kepemimpinan mereka dalam perang dan bukan dari penundukan petani-petani itu. Peranan ini termasuk kekuasaan untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan dalam bentuk barang dan kerja dari petani-petani itu. Tetapi sepanjang pemberontakan yang berlarut-larut itu, kepala-kepala distrik tetap tak mampu menyerahkan sumbangan-sumbangan ini dalam bentuk pajak tanah dan korve. Perbedaan yang penting sekali adalah bahwa sumbangan-sumbangan barang dan kerja para petani itu tidak diperas dengan ancaman pengusiran dari tanah itu, melainkan semata-mata dengan sukarela. Sumbangan-sumbangan dalam bentuk barang dihimpun oleh kepala-kepala distrik dari petani-petani di tempat-tempat mereka adalah bersifat sumbangan-sumbangan sukarela atau zakat, untuk digunakan hanya bagi keperluan-keperluan perang, yaitu seperti persediaan makanan untuk pasukan-pasukan yang mengawaki benteng-benteng atau membeli senjata dan mesiu. Sumbangan-sumbangan tenaga untuk melaksanakan perang, yaitu bertempur melawan pasukan-pasukan Bali, membangun dan mengawaki benteng-benteng dan lain sebagainya, adalah juga bersifat sukarela. Kepala-kepala distrik tidak senang dengan keadaan ini dan terus berusaha mencari bantuan Belanda. Dalam Oktober 1892, dengan resmi mereka mengundang Belanda supaya datang dan menguasai Lombok.
surat mereka tertanggal 30 Oktober 1892 kepada residen Bali dan Lombok memperlihatkan bahwa alasan-alasan mereka bukan hanya kemunduran-kemunduran mereka dalam perang, melainkan juga ketidakmampuan mereka untuk memperkokoh kekuasaan mereka atas kaum tani itu. Kami semua telah setuju, yang tinggi dan yang juga rendah, untuk mengumumkan dengan segala keikhlasan bahwa kami menyerahkan tanah Selaparang ke dalam tangan Gubernur Jenderal. Apabila dengan bantuannya orang Bali telah dihalau dari daerah ini dan nama mereka telah lenyap sehingga tanah itu telah bersih dari orang Bali, kami semua dengan segala senang hati akan mematuhi perintah-perintah Paduka bahwa Gubernur Jenderal harus membantu kami. Adalah juga perlu agar kami mempunyai kepala, menguasai masyarakat atas dan masyarakat rendah, supaya kami dapat menjadi satu pikiran untuk mencapai situasi dalam mana setiap orang adalah tuan bagi dirinya sendiri. Tahun 1894, Raden Wiranom dari Pringgebaya mengungkapkan alasan-alasannya untuk mengundang Belanda, bahkan dengan lebih tegas. Suatu tangan yang kuat diperlukan untuk mengekang ketamakan kami, kepala-kepala distrik yang bodoh untuk kekuasaan, untuk menyelesaikan perbatasan-perbatasan kami antara distrik-distrik dan membuat bawahan-bawahan kami patuh. Kepala-kepala distrik Sasak Timur yang baru itu dalam mengejar harta dan kekuasaan mereka bersedia menyerahkan rakyat-rakyatnya kepada Belanda. Setelah jatuhnya raja dalam akhir 1894, mereka bersama-sama dengan para punggawa Bali di Lombok Barat menjadi sekutu-sekutu yang paling setia kepada Belanda di Lombok. Sekutu-sekutu yang dengan rajin membantu maharaja-maharaja baru itu dalam daya upaya mereka untuk menyita dari penduduk tani Lombok hasil-hasil yang mereka peroleh berkat jatuhnya kekuasaan Bali. Berlanjut bab 3, peningkatan agresi Belanda.